Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alfira Usama dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi dari mata kuliah pengantar teknik informatika. Yang pertama, apa itu teknik informatika? Teknik informatika merupakan kumpulan disiplin ilmu dan teknik yang secara khusus menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan memanfaatkan seoptimal mungkin teknologi komputer melalui proses-proses logika. Selanjutnya, manfaat komputer, yaitu sebagai sarana mempermudah kerja, sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana penunjang pendidikan, sebagai media hiburan, sebagai sarana informasi, sebagai sarana berbisnis. Selanjutnya, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, terutama dalam hal terselenggaranya era globalisasi. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, kita tidak bisa hidup tanpa teknologi. Teknologi adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam hidup untuk mempermudah segala kegiatan manusia. Sama sekali tidak ada kehidupan tanpa teknologi. Selanjutnya adalah mesin proses informasi. Bagian terpenting pada komputer yang mendukung berjalannya suatu sistem informasi adalah CPU, yang dimana CPU itulah pusat seluruh kegiatan komputer yang mengubah input menjadi output yang diinginkan. Selanjutnya, komponen komputer. Yang pertama, hardware atau perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Yang kedua, software atau perangkat lunak merupakan program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai yang dikehendaki. Yang ketiga, brainware adalah manusia yang terlibat dalam pengoperasian serta mengatur sistem di dalam komputer. Selanjutnya, revolusi komputer pada generasi pertama. Selama periode ini, komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpangan memori. Pada generasi kedua, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir tahun 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Pada generasi ketiga, pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Generasi keempat atau generasi hingga sekarang ini, di periode ini prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Pada generasi kelima atau generasi sekarang dan masa depan, pada generasi kelima, komputer dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pembangunan. Revolusi internet. Teknologi internet yang selama ini kita gunakan bukanlah suatu teknologi yang instan dan ajaib, yang mudah tercipta. Banyak proses dan waktu yang sangat panjang, serta usaha dan kerja keras dari para tokoh-tokoh yang berdedikasi untuk kita, para kaum muda, terutama pada generasi yang sekarang ini, untuk dapat dinikmati manfaat dan kegunaannya. Di sini ada beberapa tokoh yang berperan penting dalam revolusi komputer. Yang pertama yaitu Claude Shannon. Beliau dikenal dunia dengan sebutan bapak dari teori informasi modern saat itu. Beliau merupakan pencetus dan pencipta BTS (Base Transmission Unit) dan Switching Relay. Tanpa jasa beliau ini, kita para kaum muda tidak akan bisa berkomunikasi karena mobile phone atau handphone tidak tercipta. Di
Yang kedua, Robert Kahn. Beliau merupakan pencetus sekaligus penemu teknologi Network Connectivity Gateway. Teknologi gateway merupakan teknologi jaringan data yang memungkinkan antara jaringan yang berbeda dapat terkoneksi, terintegrasi, serta berkomunikasi lintas data. Dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya yang sangat berjasa dalam perkembangan teknologi internet. Jadi kesimpulan dari materi yang saya bahas ini adalah komputer sangat mempengaruhi perkembangan teknologi informasi. Semakin berkembangnya komputer, maka semakin mudah dan cepat kita mendapatkan informasi. Demikianlah video